Selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview buku karangan M. Yahya Harahap SH, penerbit Sinar Grafika, yang berjudul Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Kalau pada review buku sebelumnya mengulas tentang hukum acara perdata di tingkat pengadilan negeri dan tingkat pengadilan banding, maka buku ini akan menjelaskan tentang tahapan pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Buku ini dibagi menjadi 9 bab, antara lain bab 1 tentang Mahkamah Agung, salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian kekuasaan kehakiman dan penjelasan tentang kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lanjut ke bab 2 tentang susunan Mahkamah Agung, yakni mengenai jumlah hakim agung, unsur pimpinan Mahkamah Agung, pengangkatan Hakim Agung dan tata cara pengangkatan pimpinan Mahkamah Agung, kewajiban Hakim Agung mengucapkan sumpah atau janji, larangan Hakim Agung merangkap pekerjaan atau jabatan tertentu, pemberhentian dan penangkapan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota Mahkamah Agung, keberadaan dan pengangkatan Hakim Agung ad hoc, kepanitraan Mahkamah Agung, serta Sekretaris Mahkamah Agung. Lanjut pada bab 3 tentang kewenangan hak uji Mahkamah Agung. Pada bab 3 ini dipaparkan tentang kewenangan dan tujuan hak uji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, jangkauan kewenangan hak uji Mahkamah Agung dan alasan hak uji, penerapan kewenangan dan akibat pengabulan hak uji, tata cara permohonan hak uji kepada Mahkamah Agung. Kita lanjut pada bab 4. Pada bab 4 ini dijabarkan tentang kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan pengadilan dan mengawasi tingkah laku hakim. Juga berisi tentang mekanisme pengawasan penyelenggaraan peradilan, kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap penasihat hukum, pengawasan terhadap notaris. Lanjut kita pada bab 5, mengulas tentang kekuasaan dan fungsi Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan kepada lembaga negara dan pemerintahan. Misalnya dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden sehubungan dengan permohonan gerasi. Dalam praktek terkait Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara di dalam buku ini diberikan contoh. Misalnya pernyataan hukum Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1998 tentang pengucapan sumpah jabatan Profesor Dr. B.J. Habibie dari Wakil Presiden menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto di hadapan pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998. Lanjut ke bab 6, membahas tentang pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Penjelasan tentang pengertian dan prinsip umum gerasi, proses pemberian pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung, tata cara pengajuan permohonan gerasi, siapa yang berhak mengajukan gerasi, bentuk permohonan gerasi, waktu permohonan gerasi, produk apa yang harus dikeluarkan atau diterbitkan oleh Presiden dalam permohonan gerasi, serta bagaimana penyelesaian permohonan gerasi
yang bersamaan dengan diajukannya permohonan peninjauan kembali. Lanjut ke bab 7 tentang kekuasaan memutus sengketa kewenangan mengadili. Artinya, bila terjadi sengketa antara dua pengadilan atau lebih tentang siapa yang berhak mengadili suatu perkara, maka Mahkamah Agung berwenang menentukan pengadilan mana yang berhak menangani perkara tersebut, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut dari pengadilan-pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Kita lanjut ke bab 8 tentang ruang lingkup kasasi perkara perdata. Pada bab ini dibahas tentang landasan hukum kewenangan kasasi, pengertian dan fungsi kasasi, jenis-jenis putusan yang dapat diajukan permohonan kasasi, prinsip pemeriksaan kasasi, tata cara permohonan kasasi, tentang memori kasasi dan kontramemori kasasi, alasan-alasan apa saja yang dibenarkan untuk menjadi alasan diajukannya permohonan kasasi, alasan yang tidak dapat diajukan pada pemeriksaan kasasi, proses pemeriksaan kasasi, tata cara pencabutan permohonan kasasi, sistem musyawarah dan dissenting opinion dalam pengambilan keputusan, dan tata cara pengiriman dan pemberitahuan putusan kasasi. Lanjut ke bab 9. Bab terakhir dari buku ini tentang ruang lingkup peninjauan kembali. Pada bab ini dibahas tentang kedudukan peninjauan kembali atau disingkat PK dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip umum peninjauan kembali, alasan-alasan yang dibenarkan untuk mengajukan peninjauan kembali, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali, proses pemeriksaan perkara peninjauan kembali, bentuk putusan peninjauan kembali, serta dasar hukum acara peninjauan kembali yang berlaku untuk peradilan umum, agama, dan peradilan tun. Sekian dulu review buku ini. Pada video selanjutnya, saya akan mereview buku lanjutan yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata. Nah, dapat dilihat pada video ini ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon dukung terus channel ini agar tetap bisa mengedukasi dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng. Bila teman-teman memiliki saran buku hukum yang mau direview, bila ada saran untuk pengembangan channel ini, atau bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar hukum, silakan tulis di kolom komentar dalam video ini. Nanti di sana saya akan menjawabnya atau saya akan membalasnya. Mari meningkatkan kemampuan literasi kita dan membangun Indonesia dengan membaca. Ingat, setiap orang sukses pasti ada buku yang dibacanya.